Terima kasih Anda masih bersama iNews Siang. Pemirsa, heboh tanggul beton sepanjang 3 km di Laut Cilincing, Jakarta Utara hingga mengganggu aktivitas para nelayan. Lalu siapa pemilik tanggul beton ini? Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Jadi, beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke. Berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta Ciko buka suara terkait pagar beton. Ia menyatakan tanggul beton itu bukan bagian dari proyek tanggul raksasa nasional Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjir rob yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi tanggul beton Cilincing, Jakarta Utara, kita sudah terhubung dengan Henry Aprila di sana. Henry, tanggul beton yang ada di saat ini apakah sudah diketahui pemiliknya, Henry? Ya, sampai sejauh ini kalau informasi yang kami dapatkan bahwa memang tanggul beton ini ataupun tanggul beton yang berada di pesisir dari Cilincing, Jakarta Utara, memang informasi yang kami himpun sendiri dan juga informasi yang kami dapatkan dari para nelayan, mereka hanya mengeluhkan ataupun memberikan informasi terkait dengan keluhan yang mereka sampaikan berkaitan dengan adanya tanggul beton ini, karena mengingat sejumlah ataupun tanggul beton yang terpampang ini panjangnya sekiranya sampai 2 ataupun 3 km, dan kemudian juga ini juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini. Memang sejumlah nelayan ini masih melakukan sejumlah aktivitas, namun yang berbeda adalah mereka perlu menempuh jarak yang juga cukup jauh, bahkan mereka juga perlu mengeluarkan bahan bakar yang juga banyak untuk bisa menuju ke tengah laut untuk mencari ikan. Dan kemudian juga informasi lain yang kami terima memang untuk dari KKP sendiri pun juga telah memeriksa, dan kemudian memang hasilnya ini memang dari pengelola sendiri ini untuk pengelolaan dari tanggul beton sendiri ini sudah sudah mendapatkan izin, bahkan juga telah menyertai surat untuk mendirikan tanggul beton ini sendiri. Namun yang menjadi keluhan memang dari para nelayan sendiri ini terganggu sejumlah aktivitasnya, bahkan mereka pun perlu menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju ke tengah laut. Dan kemudian selain hanya itu juga Desvita, ini memang dari tanggul sendiri informasi yang kami dapatkan didirikan dari tahun 2019, dan juga dari setiap pembangunan sendiri ini, dari setiap pengelolaan sendiri memang untuk tanggul beton ini sendiri merupakan pondasi maksud kami dari sejumlah bangunan-bangunan yang akan dikelola. Dan kemudian juga ini dari masyarakat ataupun para nelayan pun mengharapkan pemerintah dapat memperhatikan kembali sejumlah bangunan-bangunan yang didirikan di sekitaran dari pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Desvita. Baik, terima kasih atas informasinya Henry Aprila yang melaporkan langsung dari Cilincing, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa, 22 orang tewas dalam kerusuhan di Nepal. Perdana Menteri hingga Presiden mundur pasca pembakaran gedung DPR. Istri mantan Perdana Menteri Nepal bahkan tewas usai kediamannya dibakar massa. Nepal kini tanpa pemimpin negara. Demonstrasi besar yang digalang Gen Z di Nepal sejak hari Senin berubah menjadi tragedi yang menelan korban jiwa dan merusak bangunan negara. Rekaman udara menunjukkan kepulan asap tebal dan api menyelimuti beberapa lokasi di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singa Durbar.
Massa membakar gedung DPR pada hari Selasa ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah yang sedang berlangsung. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung DPR Nepal dan polisi merespon dengan meriam air gas air mata, peluru tajam, dan perluasan zona jam malam untuk meredam kerusuhan. Sedikitnya 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi. Kemarahan massa aksi tidak terbendung, dipicu maraknya korupsi dan kesenjangan antara pejabat dan rakyat Nepal. Rakyat Nepal muak dengan perilaku pejabat yang kerap pamer kemewahan di media sosial di saat kondisi ekonomi rakyat tengah sulit. Hal ini diperparah keputusan pemerintah untuk memblokir sejumlah platform media sosial. Sebuah video lama menunjukkan seorang anak SMA di Nepal berpidato berapi-api tentang kekecewaannya terhadap para pemimpin Nepal. Video ini menjadi viral di tengah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Nepal. Today I stand here with the dream of building a new Nepal. Video seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMA, Avishkar Raut, mendadak viral setelah menyampaikan pidato berani tentang isu korupsi di Nepal dalam sebuah acara sekolah. Dalam pidato berjudul Jai Nepal yang ia bawakan pada Maret 2025 itu menarik perhatian publik karena gaya penyampaiannya yang tegas dan penuh semangat, hingga membakar semangat generasi muda di tengah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Nepal. Nepal, our mother! This country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If we do not raise our voices, who will? Tak hanya menyoroti praktik korupsi, ia juga berbicara soal pengangguran dan penderitaan anak-anak muda yang terpaksa meninggalkan Nepal demi mencari nafkah di negara lain karena pemerintah gagal memberikan kemakmuran. Pidato Avishkar Raut ini pun menjadi simbol demonstrasi Gen Z yang mengguncang Nepal. Anda masih bersama iNews Siang, pemirsa. Puspadaya Perindo kembali hadir di tengah masyarakat untuk mengawal kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak di Jakarta Barat. Kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya itu pun kini telah naik ke tahap penyidikan. Organisasi sayap Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, Puspadaya Perindo mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengawal kasus pelecehan anak Jakarta Barat hingga tuntas. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dalam kasus ini sudah berjalan. Puspadaya Perindo berkomitmen akan selalu hadir dalam seluruh tahapan proses hukum, termasuk saat pelimpahan berkas ke kejaksaan hingga pembacaan vonis oleh hakim. Dalam hal ini perkaranya itu sudah ada kelihatan peristiwanya. Nah, di sini penyidik tadi menyampaikan bahwa perkaranya ini akan didalami lagi agar lebih terang untuk nantinya perkara ini bisa menjadi P21 sehingga perkara ini nanti akan disidangkan. Puspadaya hadir hari ini adalah melihat dari tindak lanjut yang sudah berjalan, sudah sampai di mana, dan juga mengambil dari surat pemberitahuan penyidikan. Saat ini seperti janji kita ke masyarakat juga, kita menerima pengaduan, kemudian mengawal sampai tuntas, dan juga memberikan yang terbaik tentunya buat masyarakat. Puspadaya Perindo juga memberikan pendampingan psikologis secara gratis terhadap para korban, khususnya perempuan, anak, dan kaum disabilitas. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Sutrisno, iNews melaporkan.